Pemirsa, 7 hari pasca Idul Fitri, arus kendaraan dari Jawa Tengah menuju Jakarta di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat masih terlihat ramai lancar. Peningkatan volume arus balik masih terlihat di jalur Pantura, tepatnya jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat. Bahkan di sejumlah persimpangan terjadi kemacetan, seperti di persimpangan Kedawung, Pleret, dan Palimanan. Diperkirakan arus balik di jalur Pantura masih akan terus meningkat pada siang dan sore hari nanti. Sementara itu, pemirsa, memasuki puncak arus balik gelombang kedua, arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong masih terpantau normal di kedua arahnya. Kendaraan yang melintas masih dominasi oleh warga setempat. Sejumlah kendaraan seperti sepeda motor dan mobil pribadi asal Jakarta dan Bandung sudah mulai terlihat ramai melintas meski tidak terjadi kepadatan. Penerapan rekayasa one way pun akan diberlakukan jika arus lalu lintas mulai mengalami kepadatan. Sementara itu, kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung masih dalam kondisi normal. Belum terlihat kepadatan ataupun lonjakan arus pemudik, baik di dermaga eksekutif maupun dermaga reguler. Sampai hari ini tercatat sebanyak 940.000 pemudik dan 196.000 unit kendaraan yang telah menyeberang dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa di masa arus balik Lebaran 2023. Setiap harinya pihak ASDP Bakauheni menyiapkan sebanyak 37 kapal yang berangkat setiap 1-2 jam sekali. Pihak ASDP Bakauheni berkoordinasi dengan Polres Lampung Selatan untuk memberlakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying system dan menyediakan kantong parkir di sepanjang area pelabuhan untuk mengurai kepadatan kendaraan. Ya pemirsa, untuk melihat suasana arus balik Lebaran 2023, sudah ada rekan kami Salam Rahmat di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan rekan Ahmad Muharlin di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Lampung. Baik pemirsa, kita terlebih dahulu ke Salam Rahmat. Bagaimana Salam suasana arus lalu lintas di sana? Apakah sudah terlihat adanya kepadatan? Ya baik, selamat siang Pram, Baby, dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat di momen arus balik Lebaran 2023 ini masih terpantau normal di kedua arah. Berbeda situasinya pada beberapa hari belakangan yang memang sempat terjadi adanya antrian kendaraan, kepadatan kendaraan yang melintas di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga di kawasan Simpang Malangbong, Garut, Jawa Barat. Di mana dari pantauan kami di lapangan dan juga udara ini juga menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan yang melintas masih didominasi oleh sepeda motor dan juga mobil pribadi yang hendak mengarah ke Jakarta dan juga Bandung. Sementara itu, untuk mengurai kemacetan, rencananya penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way sepenggal dan juga one way situasional ini akan diberlakukan jika nantinya mulai terlihat adanya kendaraan yang kepadatan arus lalu lintas hingga sepanjang 10 km. Namun yang perlu diperhatikan oleh para pemudik ataupun juga wisatawan yang hendak melintas di kawasan jalur selatan ini adalah terkait dengan keberadaan pasar tumpah, persimpangan jalan, dan juga kontur jalan yang ada di jalur selatan Gentong. Ini kondisinya cukup berliku dan juga naik turun sehingga rawan terjadi adanya mogok kendaraan, sehingga ini bisa sekali memicu terjadinya kemacetan yang cukup panjang di kawasan jalur Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini. Terlebih juga pada malam hari kondisinya ini cukup minim penerangan, lampu penerangan jalan, sehingga juga para pemudik dan juga wisatawan yang hendak melintas di kawasan ini harus menurunkan laju kecepatan kendaraannya. Dan diprediksi untuk puncak arus balik di gelombang kedua di kawasan jalur Lingkar Selatan di Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini akan terjadi pada hari esok. Dan untuk mengetahui informasi terkini juga di kawasan Pelabuhan Bakauheni, kami juga sudah terhubung dengan rekan Ahmad Muharlin di sana. Alin, silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih Salam. Ini memasuki masa arus balik yang sebelumnya telah diprediksi akan terjadi tanggal 29 yaitu hari ini sampai dengan tanggal 30 esok hari, di mana situasi serta kondisi di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini masih terlihat dalam kondisi normal begitu, dan juga belum terjadi atau belum terlihat adanya kepadatan serta lonjakan kendaraan pemudik di dermaga eksekutif dan di dermaga reguler Pelabuhan Bakauheni Banten ini. Berdasarkan data terbaru yang kami catat dari posko Pelabuhan Bakauheni Lampung ini, sampai dengan hari ini sudah ada sebanyak 970.000 penumpang dan sebanyak
204.000 unit kendaraan yang telah melakukan penyeberangan dari Pulau Sumatera yang akan menuju Pulau Jawa sejak dimulainya terhitung sejak masa arus balik Lebaran kemarin, di mana untuk setiap harinya pihak ASDP Bakauheni Lampung ini telah menyediakan sebanyak 39 kapal untuk mengangkut kendaraan pemudik yang akan berangkat setiap 1 hingga 2 jam sekali begitu. Untuk itu guna mengantisipasi lonjakan serta kepadatan yang akan terjadi pada puncak arus balik terhitung pada hari ini sampai dengan esok hari, pihak Pelabuhan Bakauheni Lampung ini telah bekerjasama dengan kepolisian dari Polres Lampung Selatan yang dimana keduanya ini akan melakukan dan membuat sistem penundaan perjalanan atau delaying system serta membuat kantong-kantong parkir yang telah disebar di sepanjang area Pelabuhan Bakauheni Lampung. Ini gunanya untuk mengurai kepadatan jika nanti terjadi kepadatan serta lonjakan atau antrian kendaraan yang mengular hingga ke jalan-jalan raya. Kami juga terus mengingatkan bagi para pemudik yang akan melakukan penyeberangan untuk mempersiapkan tiket terlebih dahulu maksimal 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket-tiket ini bisa dipesan atau dibeli secara online melalui aplikasi Verizi, mengingat sudah tidak ada lagi penjualan tiket secara langsung. Kembali ke studio. Muharlin melapor langsung di Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan Lampung, dan sebelumnya tadi sudah rekan kami Selamat Rahmat langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat. Terima kasih banyak rekan-rekan. Demi kelancaran dan keamanan perjalanan mudik Anda, kami melaporkan arus lalu lintas dan peristiwa terkini dari titik-titik arus mudik. Dari jalur darat, laut, dan udara. Saksikan di program-program Buletin iNews. Pulang kampung bersama iNews. Pemirsa, puluhan balon udara menghiasi langit di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, Temanggung, Jawa Tengah. Ya, penerbangan balon udara tidak mengganggu aktivitas penerbangan karena dengan ditambat dengan tali sehingga tidak terbang bebas. Langit di lereng Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro, Kabupaten Temanggung, tepatnya di Desa Keledung, dipenuhi puluhan balon udara berwarna-warni. Balon udara ini diterbangkan para peserta yang berasal dari Kabupaten Wonosobo dan Temanggung. Dengan berbagai motif dan ukuran, balon udara terlebih dahulu dilakukan pengasapan. Setelah asap terkumpul, cukup untuk menerbangkan balon, para peserta pun melepaskannya untuk mengudara. Festival balon udara kali ini merupakan sebuah tradisi dalam momen Lebaran. Namun, penerbangan balon udara dengan cara ditambat agar tidak terbang bebas dan membahayakan jalur penerbangan. Karena untuk pertama kali diadakan di Temanggung ini untuk menarik pariwisata dan untuk meningkatkan kreativitas dari desa Keledung. Ini balonnya ditambahkan karena kalau dilepas bisa mengganggu penerbangan. Balon udara ini berapa lama? Mulai dari tanggal 2 Ramadan sampai tanggal 28 Ramadan. Berarti sekitaran hampir 1 bulan kami membuat balon udara tersebut. Berapa duit Mas dihabiskan? Sekitar 3,5 juta. Menerbangkan balon udara merupakan tradisi warga yang telah turun-temurun yang dilaksanakan setiap hari raya Idul Fitri tiba. Bahkan, ribuan masyarakat sangat berantusias untuk menyaksikan penerbangan balon udara dari dekat. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Beberapa pekan terakhir Indonesia dilanda suhu udara panas yang tinggi. Dan menurut BMKG, pemirsa, kecilnya intensitas awan membuat sejumlah wilayah terpapar langsung matahari tanpa adanya penghalang. Suhu panas dirasakan masyarakat di sebagian besar wilayah di Indonesia pada beberapa pekan terakhir. Warga yang beraktivitas di luar ruangan mengeluhkan panas menyengat yang dirasakan. Dalam periode 11 hingga 20 April, suhu maksimum mencapai 37,2 derajat Celcius melalui pengamatan stasiun BMKG di Ciputat. Menurut BMKG, kecilnya intensitas awan membuat sejumlah wilayah terpapar langsung matahari tanpa ada penghalang. Secara umumnya, bulan-bulan ini, saat ini, malah dari Maret ya, fenomena agak panas ini. Maret, April sekarang. Ini memang ada kaitannya dengan musim, ya. Ada kaitannya. Kita saat ini
sedang ada pada bulan-bulan yang akan memasuki musim kemarau, sehingga di sana sini sudah mulai kurang awan ya, awannya berkurang, dan itu menyebabkan radiasi matahari itu secara langsung tanpa terhalang awan. Nah, karena kalau ada awan biasanya dia akan tertutup, terpantul sendiri oleh awan ke angkasa lagi. Ya, nah, kalau lagi cerah, ini yang terasa panas. BMKG juga mengimbau masyarakat yang tengah berlibur di ruang terbuka agar dapat menghindari paparan matahari secara langsung lantaran mengandung sinar UV yang tinggi yang dapat merusak kulit. Ada upaya-upaya yang bisa dilakukan saat menghadapi cuaca panas. Pertama, perbanyak konsumsi air putih. Selanjutnya, rutin konsumsi buah-buahan. Menggunakan krim pelembab dan sunscreen. Terakhir, gunakanlah pakaian yang nyaman dan mudah menyerap keringat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tuh, ini pantesan ya beberapa hari terakhir Pram sangat-sangat terik yang sampai Bener benar-benar banget. terasa sampai ke tulang gitu loh. Bahkan pada Sampai ke 11 tulang, April. direbus kali ya. Iya. Tapi beruntungnya cuaca panas ini sudah berakhir bulan puasa kemarin. Iya. Alhamdulillah pas setelah lebaran nih panas-panasnya nih. Tanggal 11 April kemarin sampai 33,8 derajat Celcius di Itu Jakarta. mendingan sih dalam rumah aja sih kalau kayak gitu Di ya. rumah, dan jangan lupa untuk menggunakan tabir surya ya Pram Nah, ya. pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, pemirsa kita terhubung dengan dokter spesialis kulit, ada Dr. Gaby Shirley. Halo Dr. Gaby. Halo dokter, apa kabar? Halo. Cantik Terima sekali. kasih dokter udah bergabung bersama kami di edisi yang kali ini. Iya dokter. Dok, boleh kita ngobrol-ngobrol ya dok mengenai dampak Boleh. apa sih sebenarnya karena panas dan cuaca ekstrim ini khususnya bagi kulit nih dok? Ya. Halo. Ya, Dr. Gaby bisa dengar suara kami dengan jelas, Dr. Gaby? Jelas. Iya, dokter Gaby, bisa dijelaskan dok sebenarnya apa dampak panas dan cuaca ekstrim khususnya bagi kulit di teman-teman kita juga yang di Jakarta khususnya yang mobilitasnya ini sering sekali keluar rumah? Oke, dampak bagi kulit sebenarnya sangat berdampak ya. Itu yang pasti kalau untuk kulit itu yang membahayakan adalah kita lebih cepat tua, penuaan dini lebih cepat. Dan yang paling ditakutkan adalah penuaan dini itu flek-flek, melasma timbul, terus juga kulit karena terpapar sinar matahari terlalu berlebihan menjadi lebih kering, dehidrasi karena kekurangan cairan. Jadi kulit menjadi lebih kasar, lebih kering dan juga lebih sensitif. Nah, efek pertama kali yang akan terasa itu kalau memang kulit kita itu terpapar terlalu lama, biasanya itu kulit kita lebih cepat merah. Pertama lebih merah, panas, lalu lama-lama udah sign-sign tanda-tanda seperti mau ke arah burning, terbakar. Nah gitu, yang paling ditakutkan adalah sebenarnya terpapar sinar matahari yang terlalu berlebihan adalah ke arah kanker kulit, kanker kulit. Nah, Dokter Gaby, apakah ini berlaku juga untuk anak-anak ataukah hanya orang dewasa seperti itu? Seperti melasma, flek tersebut dapat menyerang anak-anak juga atau seperti apa? Oke, kalau untuk anak-anak sebenarnya gini, sebenarnya sinar matahari itu sangat baik untuk kita. Manusia itu kita memerlukan sinar matahari. Tapi kalau kita terpapar terlalu lama, terlalu berlebihan, itu yang tidak baik. Jadi sebenarnya untuk anak-anak sebetulnya saya secara pribadi saya sangat menyarankan anak-anak lebih banyak kegiatan outdoor activity sebetulnya. Meskipun di siang hari dokter? Ya, karena dengan terpaparnya matahari itu sebenarnya ada vitamin D yang baik untuk tulang kita, untuk tubuh kita. Tapi jamnya yang harus ditentukan. Jadi jam sekitar jam 10 sampai jam 4 itu sangat lebih disarankan tidak untuk terpapar secara langsung. Memakai pelindung seperti topi kah, atau memakai baju yang lengan panjang, lalu pakai kacamata, pakai payung, jadi ekstra untuk melindungi tubuh kita. Dan yang pastinya harus memakai sunblock. Sunblock pun juga sebenarnya untuk anak-anak pun juga ada kan. Jadi yang paling minimal menurut saya yang harus dipakai adalah sunblock sih, sunscreen, untuk proteksi dari UV-nya. UV itu kan ada dua. Jadi UVA itu yang ke arah aging, sama UVB. B itu burn. Nah, yang kita takutkan mungkin kalau anak-anak sebenarnya lebih ke arah terbakarnya ya, karena efek langsungnya itu kan kulitnya menjadi lebih merah. Kalau merah terus ada efek dini untuk terbakar, anak-anak kan lebih cenderung perih kan kulitnya. Betul. Nah itu yang ditakutkan sih sebetulnya.
Begitu ya dok, berarti sebenarnya wisata outdoor ataupun juga aktivitas outdoor ini sebenarnya disarankan, tapi jamnya ini yang perlu dipilih. Disarankan untuk jam 10 ke atas sampai jam 4 ini jangan langsung terpapar sinar matahari. Nah dok, ini kita juga penasaran ya dok, kan berarti tabir surya berperan penting ya untuk kita-kita yang beraktivitas di luar, bahkan juga apakah ini juga diperlukan jika kita di dalam rumah atau dalam gedung ini dokter? Harus, mau di aktivitas luar maupun di indoor sangat disarankan oleh dokter untuk memakai tabir surya. Kenapa? Karena walaupun tanpa disadari di dalam pun kan kita kan kebanyakan juga sekarang rumah ataupun kantor kan banyak kaca kan. Nah ini kan memantulkan UV-nya juga kan sebetulnya. Yang tidak terasa, oh sepertinya saya tidak terpapar secara langsung. Itu betul, tidak terpapar secara langsung. Tapi paparan sinar mataharinya itu tetap kena ke kulit kita. Oke, dokter, ini kan sinar matahari ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga. Tadi kalau dokter bilang sinar matahari mengandung vitamin D, cuman kalau bisa juga ini memicu kanker kulit. Nah ini proses bisa terjangkit kanker kulit karena sinar matahari ini seperti apa dokter? Ini, jadi kalau untuk ke arah kanker kulit sebenarnya tidak langsung kita terpapar satu kali langsung kena kanker kulit, itu tidak. Itu adalah jangka waktu yang cukup lama. Jadi terekspos yang terlalu cukup lama sehingga merubah genetik kulit tersebut, kulit kita berubah menjadi ekspresi yang berbeda ke arah keganasan. Sebenarnya itu akan ada sign-sign yang bisa dilihat. Mungkin dengan perubahan tiba-tiba timbul seperti kita sebutnya dengan keratosis. Keratosis itu kayak tai lalat yang kecil-kecil gitu loh. Mungkin di kulit kah, di dada atau di wajah. Nah itu keratosis itu, nah dari bentuknya itu ada yang sedikit berbeda biasanya. Biasanya kalau praktisi dokter akan lebih bisa mengerti, oh ini sepertinya ke arah pre-cancer atau tidak. Ada gejala-gejala mungkin yang bisa dirasakan dok kalau ini kecenderungannya bisa menjadi kanker kulit dokter? Sebenarnya gejala secara langsung ada ini seperti tidak, tapi dari bentuknya. Biasanya dari bentuknya. Dari bentuknya itu mungkin kalau pertama kali cukup mengganggu kita secara estetikanya. Oh, sepertinya estetikanya ini kok kayak nggak enak dilihat ya, kok makin membesar atau makin banyak gitu. Tapi kalau memang sudah makin agak arah keganasannya lebih dalam, biasanya dia memang ada gejala mungkin perih kah, kemerahan kah, bentuknya pun menjadi tidak teratur kah, warnanya juga menjadi berubah kah gitu loh. Jadi ada progres-progres tertentu yang kok cukup signifikan waktunya perubahannya tersebut. Nah dokter, ini dokter kalau misalnya kita terlanjur terpapar sinar matahari, kita ketahui juga beberapa hari ini kan lagi panas-panas banget nih dok. Ini seharusnya yang kita lakukan seperti apa sih dok? Boleh nggak sih banjur pakai air dingin langsung nggak seperti itu kalau terkena sinar matahari? Atau seperti apa dokter? Apakah perlu juga namanya reapply tabir surya ini berapa jam sekali yang dianjurkan dan supaya kita tetap cantik kayak dokter Gaby ya? Bagaimana dok? Ya. Kalau untuk sunblock itu pasti. Kalau memang kita melakukan aktivitas luar, outdoor activity, itu kita pasti harus menggunakan sunblock reapply itu iya. Kalau seperti SPF 30 itu disarankan kurang lebih sekitar 5 jam. SPF 50 itu sekitar 8 jam. Tapi kalau memang benar-benar terpapar langsung, dokter sarankan sih sebetulnya 2 jam sekali itu lebih baik untuk menghindari resiko burn. Terbakar karena paparan sinar matahari yang terlalu menyengat di kulit kita. Oke, baik, terima kasih banyak. Yang pasti juga menggunakan ya pakaian yang tertutup ya. Panjang dokter ya, lebih aman lagi dari triple perlindungannya dokter ya. Ya, dan satu lagi, kita sebenarnya juga matahari terlalu terik itu tidak baik untuk mata. Jadi disarankan memakai kacamata. Karena kenapa? Kalau kita tanpa kacamata, pelindung kacamata, biasanya kita lebih resiko katarak dini. Waduh, nggak mau ya kayak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak dokter telah berbagi informasi bersama kami semua di sini. Terima kasih banyak dokter Gaby Shirley selaku spesialis kulit telah bergabung bersama kami dari siang. Ya pemirsa, masih dalam momen mengisi libur panjang, pemirsa kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini alami kemacetan. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.